Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla, amin ya rabbal alamin. كيف حالكم؟ أظن أنكم بخير إن شاء الله تعالى. اليوم إن شاء الله نبحث درسا جديدا وسؤال جديد وإجابة جديدة عما يتعلق بالتقادير، تقادير الخلائق، تقدير مخلوق. وقد بحثنا في اللقاء الماضي عن التقادير. اليوم نبحث عن دليل تقدير الأزلي. ما هو التقدير الأزلي? Sekarang kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan takdir al-azali. Takdir al-azali. Jadi para ulama menjelaskan ada 4 macam takdir. Yang pertama adalah takdir azali, takdir umri, takdir sanawi, dan takdir yaumi. Takdir azali adalah takdir yang ditulis dalam Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Takdir azali ini adalah takdir yang merupakan takdir utama yang pasti terjadi bagi semua makhluk. Nah, disinilah Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Kata Allah Subhanahu wa taala, ma asaba min musibatin, tidak ada suatu musibah di dunia ini, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum, di dalam surah Al-Hadid ayat 22. Allah menyatakan tidak ada suatu musibah yang menimpa kamu di bumi atau yang menimpa dirimu sendiri kecuali fi kitabin, kecuali semuanya telah tertulis dalam kitab, yaitu Lauhul Mahfuz, min qabli an nabra'aha, sebelum kami mewujudkannya. Inna dzalika 'ala Allah yasir, yang demikian itu bagi Allah Subhanahu wa taala mudah. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala, ma asaba min musibatin, qala Muqatil al-qahtu wa qillatun nabati wath thimar, wa qila al-jawaih fi az-zara'. Fil ardi, al-ard itu maksudnya adalah al-qahtu wa qillatun nabat, daratan dan sedikit tumbuhan dan buah-buahan. Wala fi anfusikum fil awsabi wal asqami, yaitu dalam di diri kalian, maksudnya adalah di tentang kehidupan kalian, tentang kehidupan kalian. Illa fi kitabnya, ini fi Lauhul Mahfuz, min qabli an nabra'aha, sebelum kami mewujudkannya. Ad-dhamir fi nabra'aha 'aidun 'ala an-nufusi aw al-ardi wa al-musab aw al-jami'. Jadi kembalinya domir tersebut, tersebut kepada jiwa, bumi, musibah-musibah dan seluruhnya. Wa qala Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas berkata, min qabl an yakhluqal musibah, sebelum musibah itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Ibnu Abbas. Wa fi sahih, dan di dalam sahih Bukhari dan Sahih Muslim, yang penting dalam kitab sahih, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sanatin, qala wa arshu 'alal ma'. Nah, di dalam kitab sahih, Sahih Bukhari ataupun Sahih Muslim, disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menulis, menetapkan takdir-takdir maqadir al-khalaiq, menuliskan takdir-takdir seluruh makhluknya sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dengan 50.000 tahun. Naam. Kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50,000 sanah. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan takdir-takdir seluruh makhluk sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dengan 50.000 tahun yang lalu, Jadi sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan semuanya, Allah Subhanahu wa taala sudah menulis tentang rencana.
Jadi takdir ini ya seperti rencana Allah Subhanahu wa taala. Semua yang direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dari sebelum penciptaan langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala telah membuat rencana. Jadi ikhwah sekalian, bahwasanya takdir ya, takdir ini adalah rencana Allah Subhanahu wa taala. Rencana Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah merencanakan 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. 50.000 tahun. Masya Allah, 50.000 tahun. Ini sangat lama sekali Allah Subhanahu wa taala yang menulis takdir-takdir seluruh makhluk Allah. Wa arsyuhu 'alal ma', dan arsy Allah Subhanahu wa taala sudah berada di atas air, ya. Dan makanya ikhtilaf ulama di sini, apakah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-qalam, ataukah makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ini di sini ikhtilaf ulama ya. Ikhtilaf ulama. Arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala sudah berada di atas air. Taib, yang menjadi iman bagi kita di sini adalah tentang penulisan takdir ya. Penulisan takdir di Lauhil Mahfuz itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum ya diciptakan segala sesuatu. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan takdir di Lauhil Mahfuz, ya si fulan termasuk ahli neraka, si fulan termasuk ahli surga, dan juga ya nasib dunia ini, dan nantinya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kita ini punya Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita sangat sayang kepada kita. Sebenarnya saya sangat sayang kepada kita karena Allah Subhanahu wa taala ya menurunkan kepada kita kitabnya. Kita harus belajar kitabnya. Kita harus mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah petunjuk yang paling benar di antara semua petunjuk. Oleh karenanya ya kita harus taat kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita harus mencintai beliau ya, di antara seluruhnya sampai kepada diri kita ya. Kita harus mengorbankan apapun untuk diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau sebenarnya beliau tidak ada, maka kita akan menolong betul-betul sunnah beliau ya, jalan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian kita lanjut ke dalil berikutnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Faqala lahu uktub. Faqala Rabbi wa maza aktub? Qala uktub maqadira kulli syai'in hatta taquma as-sa'ah. Jadi ya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda juga, sesungguhnya yang pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-qalam, yaitu pena. Faqala lahu, kemudian dia berkata kepadanya, uktub. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada pena tersebut, ya uktub, tulislah. Kemudian pena itu berkata, wahai Tuhanku, apa yang aku tulis? Kemudian maka Allah Subhanahu wa taala bersabda, uktub, tulislah takdir-takdir segala sesuatu hingga hari kiamat itu datang. Maka pena tersebut yang menulis ya tentang takdir-takdir ya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala sampai ya kiamat itu terjadi. Al hadis fi sunan. Ya, hadis ini ada di dalam kitab sunnah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ya Abu Hurairah, jaffal qalam bima huwa kainun. Al hadis fil Bukhari wa ghairi zalika katsir. Jadi ya, wahai Abu Hurairah, pena itu telah kering dengan apa yang terjadi, dengan semua apa yang terjadi. Jadi ikhwah sekalian, bahwasanya ya Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan ya takdir-takdirnya
Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ardi inna zalika fi kitab inna zalika 'ala Allah yasir. Di dalam ayat Al-Qur'an yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah kamu tidak mengetahui, alam ta'lam, apakah kamu tidak mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi. Inna zalika fi kitab, bahwasanya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab Lauhul Mahfuz. Inna zalika 'ala Allah yasir, sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Inilah dalil tentang takdir azali, bahwasanya takdir itu memang sudah ada ya pada sebelum diciptakannya segala sesuatu 50.000 tahun yang lalu. Tayyib, ikhwah sekalian, dalam hal ini kita harus beriman dengan takdir al-azali ya. Artinya sebelum segala sesuatu, sebelum langit ada, sebelum malaikat ada, sebelum Nabi Adam ada, sebelum segala sesuatunya ada ya, langit dan kita juga belum ada ya, segala sesuatunya belum ada, Allah Subhanahu wa taala telah menyuruh pena. Jadi makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pena ya. Ada juga yang menyatakan wa arsyuhu 'alal ma', sedangkan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala berada di atas air. Wahai ikhwah sekalian, bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala ya telah menciptakan segala sesuatunya dari awal ya, maka kita katakan Allah Subhanahu wa taala itu sudah ada sebelum segala sesuatunya ada. Maka dalam hal ini sebenarnya akal kita tidak sampai untuk memikirkannya ya, akal kita tidak sampai untuk memikirkannya. Itu semuanya adalah hal-hal yang gaib, yang tidak kita ketahui ya, yang sebenarnya tidak kita ketahui. Artinya kehidupan ini ya, kalau kita renungkan ya, kita bayangkan adanya kita ini hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jasad kita sebenarnya tidak kuasa untuk menahan siksa Allah Subhanahu wa taala. Karena siksa Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah berat dan pedih. Maka kita tidak sanggup untuk memikulnya. Tapi apalah daya, karena kita telah melakukannya, telah ya membuatnya seperti itu, kita artinya dosa atas dosa kita juga lah kita disiksa, maka kita akan mendapatkan hal yang sesuai. Taib. Kemudian ikhwah sekalian, kita coba tambah lagi satu materi ya tentang takdir, yaitu ma dalilu at-taqdir al-umri yaumal misaq. Apa dalil tentang takdir al-umri ya? Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, wa iz akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim, dan ingatlah ketika Rabb kamu ya, Tuhan kamu mengeluarkan kamu ya, mengeluarkan dari sulbi atau tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah Subhanahu wa taala mengambil kesaksian ya terhadap roh mereka seraya berfirman, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna, mereka menjawab, betul engkau Tuhan kami, kami bersaksi ya. Qalu bala syahidna, kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini
inna an hadza ghafilin. Tayyib. Di sini ada takdir al-umri, ya, ada ajalnya dia. Artinya sebelum Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita, Allah ambil perjanjian terlebih dahulu. Ini takdir umri namanya, waktu yang sudah ditentukan. Warawa Ishaq bin Rahuyah atau Rahawai, anna rajulan qala ya Rasulullah atubtada'u, ya, atubtada'u al-a'mal am qad mada al-qada. Faqala inna Allah lamma akhraja zurriyyata Adam min zahrihi ashhadahum ala anfusihim thumma afadha bihim fi kaffayhi faqala haula'i lil jannah wa haula'i lin nar fa ahlul jannati muyassaruna li amali ahli jannah wa ahlun nar muyassaruna li amali ahli nar. Baik, dalam hal ini ya kita coba bahas. Ada seorang laki-laki, kata Ishaq bin Rahuyah, berkata, wahai Rasulullah, apakah amalan-amalan itu dimulai, ya, baru dimulai, atau am qad madha al-qad, atau keputusannya sudah berlalu? Maka maka Rasulullah SAW bersabda, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, lamma akhraja zurriyyata Adam, tatkala Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan anak cucu Adam dari punggungnya, asyhadahum, Allah Subhanahu wa taala mengambil persaksian ke mereka terhadap diri mereka, terhadap roh-roh mereka. Summa afadha fi kaffaihi, kemudian ya Allah Subhanahu wa taala ya meletakkan mereka di kedua tangannya. Faqala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, ini untuk ahli surga, ini untuk ahli neraka. Maka ahli surga dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan ahli surga, dan ahli neraka dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan ahli neraka. Nah, ikhwah sekalian, jadi kalau sudah ditentukan mana yang ahli neraka, mana yang ahli surga, ya, maka kewajiban kita adalah beramal saja di dunia ini, karena akhirnya nanti kita tidak tahu apakah Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk ya berada di atas amalan ahli neraka, atau kita tetap berada di atas amalan ahli neraka. Tayyib. Jadi ya, wa fil Muwatta anna Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan di dalam kitab Muwatta bahwasanya Umar bin Khattab, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, bertanya tentang ayat ini, yaitu wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ya, bertanya tentang ayat ini. Faqala Umar bin Khattab, kemudian maka Umar bin Khattab berkata, aku mendengar Rasulullah SAW ditanya tentangnya. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, kemudian masaha ala zahrihi bi yaminih, kemudian Allah Subhanahu wa taala menghapus ya punggungnya dengan tangan kanannya, hatta ustukhrija minha zurriyah, hingga dikeluarkan darinya beberapa